Kembali lagi di channel Apotekermu. Kita akan bahas soal UKAI terkait dengan mekanisme levofloxacin. Soalnya adalah mekanisme antibiotik levofloxacin itu bagaimana. Nah, ini sebenarnya ada narasinya ya sebelum dari soalnya itu. Hanya saja saya tidak dapat narasi untuk soal ini seperti apa. Jadi soal UKAI itu biasanya ada narasi terlebih dahulu, kemudian baru pertanyaan intinya. Di sini saya hanya dapat informasi terkait dengan pertanyaan intinya saja, yaitu mekanisme kerja dari antibiotik levofloxacin. Levofloxacin itu sendiri adalah bagian dari suatu golongan antibiotik, yaitu fluoroquinolon. Antibiotik dari golongan fluoroquinolon biasanya itu berakhiran floxacin. Fluoroquinolon yang pertama kali di-approve oleh FDA adalah norfloxacin, yaitu pada tahun 1986, dan yang paling terakhir adalah delafloxacin pada tahun 2013 lalu. Jadi nama antibiotiknya itu selalu konsisten ya, berakhiran floxacin. Mekanisme kerjanya itu simpelnya adalah dengan menginhibisi DNA topoisomerase atau DNA girase. DNA topoisomerase itu sendiri adalah suatu enzim yang hanya ditemukan pada sel bakteri, sehingga dia tidak bereaksi pada sel manusia. DNA topoisomerase ini berperan dalam proses replikasi DNA dengan cara melonggarkan pilihan rantai DNA sehingga garpu replikasi dapat terbentuk. Yang dinamakan sebagai pilihan rantai DNA adalah ini ya. Sedangkan garpu replikasi itu adalah ketika pilihan rantai DNA ini berhasil dilonggarkan. Jadi ketika sudah berbentuk garpu itu seperti ini ya. Pada gambar bisa dilihat bahwa ada dua cabang nih, yang leading strand dan juga yang lagging strand. Struktur ini dikenal sebagai garpu replikasi. Kemudian juga dikenal istilah sintesis DNA, yang mana sebenarnya itu juga istilah yang pengertiannya kurang lebih sama dengan replikasi DNA. Karena replikasi DNA itu sederhananya adalah membuat kopi dari DNA yang sudah ada. Dengan demikian, replikasi DNA itu berarti pembentukan DNA dengan komposisi yang sama dengan DNA yang sudah ada sebelumnya. Proses replikasi DNA itu umumnya terdiri atas 3 tahap, yaitu perenggangan helix DNA, pembuatan cetakan awal dengan RNA primer, dan juga sintesis DNA dengan DNA polimerase. Yang dihambat oleh levofloxacin adalah proses perenggangan helix DNA-nya, yaitu dengan menghambat enzim DNA topoisomerase. Sehingga di antara pilihan-pilihan jawaban yang ada, yang paling mungkin adalah yang B, yaitu menghambat sintesis DNA. Kita juga bisa analisis ya jawaban-jawaban yang lain. Antibiotik yang menghambat sintesis protein bakteri itu bisa macrolide atau juga bisa aminoglycoside. Yang menghambat sintesis dinding sel itu bisa penisilin, cefalosporin, atau golongan beta-laktam yang lain. Kemudian yang menghambat pembentukan peptidoglikan, yaitu komponen dari dinding sel ya tentu saja, juga penisilin, cefalosporin, atau golongan beta-laktam yang lain. Sekian pembahasan soal UKAI pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman kalian juga biar kita bisa sama-sama belajar.